Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah media pembelajaran di pertemuan kedua. Kita saat ini akan membahas mengenai konsep media pembelajaran. Yang dimaksud dengan konsep di sini adalah mencakup definisi, pengertian, baik secara bahasa maupun secara istilah. Sebab itu, pada perkuliahan hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat konsep ya, media pembelajaran. Media pembelajaran ini secara bahasa, ya, media itu berasal dari kata medium, ya, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sebagai perantara atau pengantar, yang diantarkannya itu apa? Yang diantarkannya itu adalah pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Banyak istilah yang sering digunakan di kalangan kita mengenai perantara, ya, untuk satu eh, dalam satu kegiatan menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut perantara. Misalnya untuk perantara jual beli tanah itu biasa orang menyebutnya dengan makelar gitu. Untuk dalam hubungan seseorang dengan seorang yang lain, laki-laki dan perempuan misalnya ada dalam bahasa kita disebut macomlang, nah itu juga sama perantara itu ya. Jadi perantara itu pada dasarnya adalah eh, yang menghubungkan antara satu hal, satu eh, kondisi ke kondisi yang lain, atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, eh, media itu bisa bermacam-macam, ya, bisa eh, berupa apapun nantinya. Dan sebagaimana disampaikan pada pertemuan pertama bahwa media pembelajaran itu tidak terbatas pada yang sifatnya eh, elektronik ya, tapi juga media pembelajaran itu adalah mencakup segala yang bisa digunakan sebagai perantara dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setelah menjelaskan kata media tadi, berikutnya kita lihat apa sih yang disebut dengan media pembelajaran. Tadi dipahami bahwa media atau medium adalah perantara. Nah, proses pembelajaran itu merupakan satu komunikasi, penyampaian informasi. Jadi komunikasi itu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, maka media komunikasi adalah media untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan. Nah, sehingga dari pemaknaan tersebut dapat dipahami bahwa media pembelajaran itu sama dengan sarana untuk komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kalau kita melihat secara istilah, sudah banyak didefinisikan oleh para ahli dan oleh organisasi-organisasi pendidikan. Misalnya saja, Association of Education of Communication Technology, ICT, ini menjelaskan bahwa media pembelajaran itu adalah sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Nah, dalam definisi ini dikatakan bahwa media sebagai segala bentuk, artinya dapat mencakup berbagai hal, ya, segala bentuk. Nah, bisa gambar, bisa tulisan, bisa suara dan sebagainya. Sebagai segala bentuk dan saluran. Nah, kalau saluran itu misalnya saja kita yang ada saat ini ada saluran untuk radio, televisi yang sifatnya digital, internet ini digunakan untuk menyalurkan pesan. Jadi apapun yang digunakan untuk menyalurkan pesan oleh manusia, oleh orang itu maka disebut sebagai media. Kemudian Geiger tahun 1970 dia mendefinisikan bahwa media itu adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Jadi apa yang ada di sekitar siswa yang dapat merangsang untuk belajar maka itulah media pembelajaran. Hanya persoalannya kalau mengikuti definisi ini, apakah media itu nanti kalaupun merangsang untuk siswa belajar, apakah dimanfaatkan atau tidak oleh guru? Nah, itu menjadi persoalan tersendiri. Hanya saja secara definisi dia menyatakan bahwa
media itu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa, nah, yang dapat merangsangnya untuk belajar. Maksudnya bahwa apa yang ada di lingkungan peserta didik itu apapun, nah, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian Bright tahun 1970 juga ini menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Nah, dia membatasi media dengan hardware, dengan alat-alat yang dapat di indera, alat-alat fisik. Sehingga yang softwarenya dia tidak mengkategorikan sebagai media. Padahal dalam pemahaman di awal kita menyebut bahwa media itu ada yang hardware, perangkat-perangkat keras, ya, alat-alat physically, dan ada juga yang software, alat-alat yang sifatnya lunak gitu. Dia mencontohkan bahwa media pembelajaran itu misalnya buku, film, kaset, compact disc, slide, dan lain-lain. Itu menurut pendapatnya Bright. Kemudian ada juga yang didefinisikan oleh National Education Association tentang media pembelajaran itu adalah bentuk-bentuk komunikasi, ya, baik yang tercetak maupun audiovisual. Nah, dalam pengertian ini, media dimaknai atau dikatakan sebagai bentuk-bentuk komunikasi. Ya, bentuk komunikasi artinya bentuk-bentuk penyampaian informasi dari seseorang pada orang lain dengan menggunakan media. Nah, medianya apa? Bisa sesuatu yang tercetak, ya, yang eh, dibuat, ya, misalnya foto, gambar, dan sebagainya yang dicetak, maupun audiovisual. Nah, audiovisual itu yang dapat didengar dan yang dapat dilihat, serta peralatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini tidak hanya yang sifatnya hardware, tapi juga termasuk softwarenya. Sehingga dia menjelaskan media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca, kemudian dipegang. Ini media yang hardware-nya. Dapat dimanipulasi mananya adalah bahwa media itu dapat diubah, dapat dijadikan manfaat yang berbeda. Artinya dimanipulasi itu bukan dalam konotasi yang negatif, tetapi konotasi yang positif. Dimanipulasi mananya diubah, ya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang memberikan makna atau manfaat yang berbeda. Itu hendaknya tadi dapat dimanipulasi, dapat diubah oleh peserta didik, oleh guru, sehingga memberikan manfaat yang berbeda. Kemudian dari beberapa pandangan dan pendapat tadi, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa media pembelajaran adalah benda nyata yang digunakan untuk memperlancar proses mengajar agar materi yang diajarkan lebih mudah sampai kepada peserta didik, dan dapat secara mudah dimengerti. Jadi intinya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah peserta didik melakukan proses pembelajaran. Alat bantu mengajar misalnya yang sudah lazim digunakan di sekolah-sekolah ada papan tulis. Oh, zaman dulu juga ada yang disebut dengan overhead projector, (OHP). Nah, saat ini wujudnya mungkin bisa dalam bentuk eh, infocus misalnya, ya. Karena HV sekarang sangat jarang digunakan, ya. Transparansinya itu dulu ada alat yang eh, digunakan untuk dapat disambungkan dengan OHP sehingga disorot maka akan kelihatan. Nah, kemudian juga termasuk media pembelajaran, ya, misalnya di sini disebutkan pengeras suara. Jadi alat bantu pengajaran ini misalnya papan tulis, ya, fokus, ya, kemudian pengeras suara, dan banyak lagi yang dapat kita contohkan dengan media pembelajaran. Nah, dari pandangan-pandangan tadi memang ada beberapa hal yang dapat dimaknai memiliki persamaan. Ada persamaan-persamaan pendapat, di antaranya bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Jadi, media pembelajaran itu pokok utamanya adalah menyalurkan pesan.
Dari siapa? Pesan dari pengirim. Nah, dalam hal ini pengirimnya dalam media pembelajaran, pengirimnya adalah guru. Mengapa guru? Karena gurulah yang merancang, guru yang mendesain, guru yang kemudian membuat program-program pengajaran untuk disampaikan ke peserta didik sebagai penerima. Jadi pesan dari guru disampaikan kepada peserta didik melalui media. Sehingga dengan pengiriman pesan tersebut melalui media dapat merangsang pikiran. Artinya menumbuhkan pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang tujuan akhirnya nanti proses belajar dapat terlaksana secara optimal. Proses pembelajaran terjadi dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang dapat kita rangkumkan bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dijadikan alat untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, baik yang sifatnya perangkat-perangkat keras, hardware maupun software. Demikian yang disampaikan pada pertemuan ini terkait dengan eh, materi kuliah media pembelajaran pada pertemuan kedua membahas konsep media pembelajaran. Demikian, terima kasih dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.